Pengen punya bisnis kuliner tapi bingung mau mulai dari mana? Nah, di episode kali ini Mimin akan membahas berbagai jenis bisnis kuliner, bagaimana cara menajamkan konsep bisnis dan memilih target pasar, cara bikin anggaran, dan sebagainya. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Atau kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga masih ada banyak link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Bisnis kuliner itu termasuk yang bertahan di berbagai situasi, karena semua orang kan butuh makan dan minum. Nah, kalau teman-teman punya cita-cita untuk buka usaha kuliner, sebelum mulai heboh nih beli alat-alat masak, konsepnya harus jelas dulu, karena sebenarnya bisnis kuliner itu tipenya banyak. Tipe pertama adalah makanan siap saji dan bisa makan di tempat. Contohnya, kalau teman-teman jualan nasi kuning di depan rumah, jual gorengan, buka warteg, jual minuman jus, dan sebagainya. Tipe kedua adalah khusus jualan di platform delivery online atau dibungkus. Jadi, kalau ada yang pesan, baru teman-teman masak. Tapi kalau ada yang mau makan di tempat, tidak ada fasilitasnya. Tipe yang ketiga adalah dagang convenience food. Tipe ini biasanya makanan frozen food alias makanan beku atau setengah matang. Untuk tipe makanan seperti ini biasanya jualannya di marketplace atau di sosial media, tapi tidak bisa dijual di platform delivery online seperti GoFood dan GrabFood karena tidak bisa langsung dimakan. Tipe keempat adalah makanan yang pre-order, misalnya jualan kue ulang tahun, jualan tumpeng, dan sebagainya. Jenis makanan begini biasanya pembeli harus pesan dulu beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya, baru teman-teman buatkan. Tipe yang kelima adalah catering. Catering ini biasanya sifatnya musim-musiman. Kalau ada orderan untuk pesta atau arisan, teman-teman masak banyak gitu. Tapi kalau tidak ada pesanan ya nggak masak. Atau bisa juga catering tapi untuk anak kos atau pekerja pabrik. Jadinya ada orderan rutin untuk bikin nasi kotak. Tipe yang keenam adalah dagang makanan ringan atau kondimen seperti sambal. Ini bisa keripik pedas, permen, keripik pisang, dan sebagainya. Untuk jenis bisnis kuliner ini, kalian bisa produksi sendiri atau bisa juga jadi reseller alias beli makanannya dari supplier lain. Tipe yang ketujuh adalah bisnis makanan tapi franchise alias waralaba. Jadinya kalian tidak perlu bikin konsep sendiri. Menu, logo, branding, semua udah siap. Kalian tinggal milih lokasi dan bayar aja. Cara seperti ini biasanya dipakai oleh mereka yang punya modal lumayan banyak. Mungkin ada yang lupa saya sebutkan di atas ya, tapi saya rasa kurang lebih seperti itu. Nah, ada banyak kan tipe bisnis kulinernya? Jadi, ketika kalian bilang, saya ingin bisnis kuliner, harus jelas dulu nih yang mana. Karena itu akan berpengaruh sama konsep bisnisnya, butuh modal berapa, butuh peralatan apa, perizinannya, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, baiknya pilih jenis bisnis kuliner yang mana ya? Itu tergantung kondisi kita juga. Misalnya, modal kita kira-kira berapa? Kalau budgetnya terbatas, bisa jadi reseller alias ngejualin barang supplier lain atau bikin usaha kuliner yang sistemnya pre-order di mana orang harus bayar sebagian di depan. Pertanyaan selanjutnya, usaha ini maunya part-time atau full-time? Kalau hanya bisa part-time, berarti nggak bisa sampai buka tempat makan yang didaftarkan di GoFood atau GrabFood dong. Karena kalau begitu kan kalian harus ada yang standby terus. Kecuali kalau kalian punya karyawan ya. Selanjutnya, pertimbangkan juga keahlian atau minat kalian itu apa.
Kalau kalian rencana menjual masakan sendiri, maka perlu mempertimbangkan juga kalian jagonya bikin apa. Kenapa? Karena yang jago bikin sambal belum tentu jago kalau disuruh bikin kue tart. Kecuali kalau kalian rencananya gak masak sendiri ya. Kalau kalian akan membayar orang lain untuk membuatkan atau memasakkan atau franchise, ya tentunya bisa lebih fleksibel. Kalau teman-teman sudah kebayang mau bisnis kuliner seperti apa, maka selanjutnya adalah menajamkan konsep bisnis. Target marketnya siapa? Apa yang membedakan bisnis kalian dengan yang lain? Soalnya, kalau tidak ada yang unik dari bisnis kalian, maka pembeli juga tidak akan tertarik untuk mencoba. Target market dan konsep produk ini juga akan sangat berpengaruh pada strategi pemasaran Anda. Untuk bisa menemukan nilai jual yang unik, Anda bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, coba tulis semua fitur dan kelebihan produk yang Anda jual. Misalnya, apakah lebih murah, porsi lebih besar, pedasnya bisa milih level, atau apa. Selanjutnya, berpikirlah dari sisi pembeli. Kira-kira produk apa yang akan menjawab kebutuhan mereka dan apa yang akan membuat mereka mau beli. Misalnya, apa karena ada rasa yang jarang ada? Atau apa karena ukurannya jumbo tapi murah? Atau apa? Kemudian, pelajari juga bisnisnya kompetitor. Menurut kalian secara objektif, apa sih yang kurang dari bisnis mereka? Coba cari tahu kelemahan mereka untuk memperbaiki produk Anda sendiri. Selanjutnya, desain produk. Kalau kita bicara soal desain produk, itu bukan berarti hanya membicarakan packagingnya saja ya, tapi benar-benar bicara soal produknya sendiri. Misalnya nih, kalau Anda mau berbisnis sambal homemade, berarti produknya ya si sambalnya itu. Coba bayangkan, hasil akhirnya seperti apa? Menunya apa aja? Pebisnis kuliner pemula biasanya berpikir semakin banyak tipe makanan dan minuman yang dijual, maka akan semakin bagus. Padahal nggak juga, karena semakin banyak jenis produk yang kalian jual, maka dari segi stok atau inventory akan lebih kompleks dan juga akan lebih mahal karena biasanya tidak semuanya akan laku. Coba aja bikin dulu beberapa opsi produknya dan minta pendapat ke teman dan keluarga. Biarkan mereka memberi feedback yang jujur, kira-kira produk mana yang akan laku. Cara yang strategis adalah menggunakan bahan dasar yang bisa dipakai di berbagai makanan, kemudian tinggal dibedakan aja di bumbunya. Selanjutnya, yang harus dipikirkan juga adalah kemasan. Gimana caranya biar kemasannya menarik, tapi masih punya branding bisnis kalian dan tidak kemahalan. Branding ini penting ya teman-teman, supaya kalau orang mengkonsumsi produk kalian, mereka tahu dan ingat ini belinya di mana. Misalnya, kalau kalian pakai kotak makanan yang bisa dibeli di pasar atau online, tapi ya ditambahkan stiker bisnis kalian lah. Jangan hanya naruh logo aja juga ya. Pastikan kalian juga menambahkan informasi kalau mau pesan bisa kontak kemana atau alamatnya apa. Selanjutnya, kalau sudah kebayang mau jualan apa, saatnya untuk membuat anggaran. Penting banget nih untuk tahu modal awalnya butuh berapa dan biaya operasional per bulannya berapa, supaya bisa Anda bandingkan dengan harga jualnya juga. Masih bisa untung nggak? Secara umum, ada 4 postingan anggaran. Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah sumber daya manusia, terutama ini rencananya kalau ada yang bantuin Anda ya, bukan sendiri. Selanjutnya yang ketiga sewa tempat, kalau bukan di rumah. Dan yang selanjutnya adalah tagihan rutin seperti listrik, air, gas, internet, dan sebagainya. Untuk memperkirakan butuh berapa modalnya untuk bahan baku, dari menu yang tadi sudah Anda susun, Anda perlu menulis dengan detail tiap produk butuh bahan apa saja dan takarannya berapa. Kalau kita masak untuk keluarga sendiri, mungkin semuanya dikira-kira ya. Tapi kalau kalian mau jualan, udah nggak bisa dikira-kira lagi. Karena Anda butuh untuk tahu modal per porsinya berapa. Karena ini juga akan berpengaruh kepada harga jual makanan atau minumannya itu.
Kalau setelah dihitung-hitung, kok kayaknya harga jualnya jadi kemahalan ya, maka Anda bisa meninjau ulang lagi desain produk Anda untuk direvisi. Selanjutnya adalah membuat prosedur. Kalau Anda rencananya akan bekerja dengan tim, maka penting untuk mendokumentasikan prosedur bagaimana cara menyiapkan makanan dan minumannya, takarannya berapa, penataannya gimana, dan sebagainya. Buatlah prosedur ini sedetail mungkin, malah kalau bisa ada gambar atau fotonya. Kalau Anda punya tim atau pegawai, jangan cuma disodorin kertas prosedurnya aja. Nantinya tetap diajarkan juga secara langsung. Tapi si dokumen ini tetap berguna sebagai patokan supaya pelaksanaan di lapangannya tidak banyak pertanyaan. Selanjutnya adalah perizinan. Sebelum kalian launching, jangan lupa untuk mengurus masalah perizinan. Ini tentu tergantung sama tipe bisnisnya ya. Semakin besar bisnisnya, maka semakin rumit juga perizinannya, dan semakin penting juga supaya kalian tidak kena masalah. Kalau kalian ingin saya membahas lebih detail perizinan apa saja yang dibutuhkan untuk membuka usaha kuliner, silakan komen di bawah. Kalau banyak yang minta, mungkin akan saya bahas di video terpisah. Zaman sekarang, bisnis kalau nggak bisa dicari online itu seperti nggak ada. Jadi sebelum bisnisnya launching, jangan lupa untuk membuat akun dengan nama yang konsisten di berbagai sosial media. Kalau bisnis kuliner kalian itu tipenya ready to eat alias siap saji, jangan lupa juga untuk daftar ke platform delivery online. Nggak harus restoran gede kok, bisnis kuliner rumahan atau warung makan juga bisa kok didaftarkan ke platform delivery online. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya mendaftarkan bisnis kuliner ke GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!